Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahrul ramadhan al-mubarak alladzi kutiba fihi siyamun lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 1 Syawal, kita merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam suasana khusyuk dan tawadhu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, pagi ini kita mengangkatkan takbir setinggi-tingginya, mengumandangkan suara tahmid selantang-lantangnya, dan membagikan suara tahlil sebebas-bebasnya, seluas arti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat terdengar kumandang alunan takbir, di saat itu pula berubah perasaan kita. Sang istri yang ditinggal suaminya menjadi ingat dan terkenang kisah suka dan duka di saat masih bersama. Begitu pula sang anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi ingat akan kasih sayang orang tuanya di saat hari baik dan baik seperti ini, tapi sayang ayah dan bundanya telah tiada. Di satu sisi ada di antara kita yang bersedih mendengarkan suara alunan takbir karena terbayang kampung halaman yang jauh. Terpintas dalam pikirannya betapa sanak saudara menunggu kehadiran mereka untuk hari raya berkumpul bersama keluarga. Di sisi lain banyak pula yang bersedih karena berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan keampunan. Mereka merasa mungkin pada tahun yang akan datang tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan, mengingat usia yang sudah lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin
Hadirin kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Dengan datangnya 1 Syawal 1444 Hijriah, otomatis bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita untuk kemudian datang lagi tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah telah bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ataukah ternyata ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan telah mengajarkan kita agar senantiasa untuk melakukan amal soleh, mempertahankan nilai kesucian yang baru saja diraih, tidak kehilangan semangat dalam ibadah karena berlalunya bulan suci Ramadan, karena pendidikan takwa seharusnya berkelanjutan hingga akhir hayat kita. Jadikanlah Idul Fitri ajang tasyakur, refleksi diri untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman kana ta'atihi yazid. Hari raya Idul Fitri tidak diukur dengan adanya pakaian baru, namun Idul Fitri diukur dengan adanya ketaatan yang semakin bertambah. Perlu kita pahami, Idul Fitri berbeda dengan Lebaran. Lebaran adalah tradisi di mana semua orang boleh ikutan, namun tidak setiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa boleh ikut Lebaran. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan boleh ikut Lebaran, tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri. Orang yang merayakan Idul Fitri adalah mereka yang telah menyempurnakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari raya Idul Fitri seperti saat ini, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan penuh rahmat, ampunan dan kemaafan kepada mereka yang telah mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat kepada 6 macam golongan. Pertama, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang suka meminum minuman keras. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang keempat, seseorang yang tidak berteguran lebih dari 3 hari. Yang kelima, orang yang menyia-nyiakan fuqara dan masakin serta anak yatim. Yang keenam, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah Ramadan seyogianya membuat kita meraih kesucian fitrah, karena sebagai amaliyah kebaikan dapat memimpin dan mengarahkan pada pelakunya memperoleh hasil yang positif. Oleh karena itu, agar memperoleh kesucian tersebut, maka di hari Idul Fitri ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki kembali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari bahwa tanpa kekuasaan dan kehendak dari Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Apa yang kita banggakan dan kita sombongkan pada diri ini, segala sesuatu tak berarti apapun jika Allah tidak menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita. Janganlah kita seperti Fir'aun yang bangga dengan kekuasaannya yang begitu hebat, sehingga karena kesombongannya menganggap dirinya Tuhan. Kesombongan Fir'aun berakhir hanya dengan air, dia pun tenggelam di tengah lautan. Keserakahan Qarun tamat hanya dengan lumpur, dia pun ditelan bumi. Peradaban bangsa Samud kaum Nabi Soleh berakhir di lumat petir. Kemajuan peradaban bangsa Ad kaum Nabi Hud tamat riwayatnya di bangsa angin. Dan keperkasaan pasukan Abraha luluh lantak hanya dengan kerikil batu-batu kecil. Orang mengatakan kain terindah adalah sutra, ia diproduksi oleh ular. Makanan terbaik adalah madu, ia diproduksi oleh lebah. Perhiasan paling spesial adalah mutiara, dan ia dihasilkan oleh kerang. Kesombongan apa yang patut kita banggakan di hadapan Allah ketika semua yang istimewa itu dihasilkan oleh makhluk-makhluk kecil ciptaannya. Subhanallah, hanya Allah yang pantas sombong, sebab dialah Al-Qahhar Al-Jabbar, sementara kita umat manusia sangatlah lemah. Bahkan ketika mata kita terpapar debu, kita memerlukan bantuan orang lain untuk meniupnya. Sekuat dan sehebat apapun manusia,
manusia akan membuat dirinya memiliki hubungan yang buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menjadi pesaing Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah solusi terbaik jika kita menginginkan menjadi hamba yang kembali kepada fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Qur'an apa yang menjadi tujuan hidup kita di muka bumi ini. Cobalah kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an dan kita jumpai pada surah Az-Zariyat ayat 56 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hadirin wa hadirat jamaah fitri rahimakumullah. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Kita mengetahui bahwa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Kenapa keberkahan hidup ini tercerabut dari seseorang? Karena boleh jadi ia tak pernah berharap ataupun meminta keridhaan dari kedua orang tuanya. Keridhaan orang tua menjadi pembuka jalan agar keridhaan Allah bisa didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Al-Quran surah Bani Israil ayat 23. Saking besarnya kebaikan berbakti kepada orang tua, seolah-olah pahala kebaikannya melebihi pahala jihad. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Jahimah, bahwa seorang sahabat yang bernama Jahimah radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini ingin berperang dan aku datang meminta petunjuk kepadamu, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" Ia menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Qala izhab falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Rasulullah bersabda, "Pergilah, jaga dan temanilah ibumu, karena sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibumu." Hadirin kaum muslimin jamaah fitri rahimakumullah. Mendurhakai orang tua sama saja dengan merusak hubungan manusia dengan Tuhannya. Sudah menjadi ketentuan sejarah bahwa tak seorang pun bisa menuai bahagia apabila durhaka kepada kedua orang tuanya. Siksa Allah tidak hanya di akhirat saja, sebagaimana dosa-dosa yang lain, tetapi dosanya sudah dicicil sejak di muka bumi ini. Ketahuilah, Allah telah memilih rahim seorang ibu sebagai tempat kita menetap selama lebih kurang 9 bulan. Begitu arif dan bijaksananya seorang ibu merawat kita, meskipun masih dalam kandungan dan menyengsarakan dirinya. Banyak orang mencari surga-surga yang jauh, pergi haji dan umrah berkali-kali, memberi makan anak yatim begitu banyak, amal begitu murah hati, puasa Senin Kamis setiap minggu kita kerjakan, tapi kita sering lupa ada surga yang begitu dekat dan mudah kita dapatkan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan dan kita raih adalah ridho kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dalam hubungan sosial, tetangga adalah saudara terdekat kita. Tanpa mereka hidup kita tidak akan bisa berjalan mulus. Makanya Islam sangat menaruh perhatian terhadap tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, "Maza yusini Jibril bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu." Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga akan ditetapkan menjadi ahli warisnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa menyakiti tetangga menyebabkan masuk surga, masuk neraka. An Abi Hurairah qala rajulun, "Ya Rasulullah, inna fulana yadhkaru min
kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha qala annaha tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqiti wa la tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya bil jannah. Dari Abu Hurairah beliau berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah, fulanah diceritakan memiliki sholat, puasa dan sedekah yang banyak, tetapi ia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Beliau bersabda, dia di neraka. Lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, si fulanah diceritakan memiliki puasa dan sedekah serta sholat yang sedikit, dia bersedekah sedikit dari tepung gandum dan tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Beliau menjawab, dia ahli surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan akan dianggap sebagai orang yang mukmin apabila tetangganya aman dari lisan dan tangannya. An Abi Suraih radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, man ya Rasulullah? Qala, alladzi la yu'manu jaruhu biwa'iqah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Suraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Kalimat wallahi la yu'min diulang 3 kali. Pengulangan ini menegaskan dan memberatkan larangan. Artinya, tidak sempurna imannya atau hilang imannya, atau ia tidak mendapatkan balasan seorang mukmin sehingga dapat masuk surga sejak awal ketika kita menyakiti tenaga dengan lisan dan tangan kita. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, mari kita memperbaiki hubungan dengan saudara, baik saudara-saudara maupun saudara seagama. Puasa dan zakat fitrah sebenarnya hanyalah penghantar dan membangkit semangat umat Islam untuk turut memikirkan dan memecahkan kemiskinan umat. Diperlukan upaya yang lebih besar serta bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk memberantas umat Islam dari kemiskinan. Karena itulah umat Islam mewajibkan berzakat, disunnahkan berinfak, bersedekah serta wakaf. Islam juga menganggap sebagai pendusta agama bagi mereka yang berlaku kasar terhadap anak yatim serta tidak peduli terhadap upaya pemberian makan orang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang jahat terhadap anak yatim dan tidak mau memberi makan terhadap orang miskin. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari raya Idul Fitri ini kita rasakan kenikmatan hidup beragama yang luar biasa. Cobalah kita tengok, bukan hanya anak-anak kita yang kecil saja bersukaria, berlonjak-lonjak ke sana kemari karena kirang dan sukanya. Orang tua pun tidak kalah penting gembiranya dengan cara menyiapkan segala sesuatunya menghadapi hari kemenangan ini. Coba kita renungkan pula bagaimana keluarga Rasulullah SAW menyambut hari raya Idul Fitri. Dikisahkan oleh Ibnu Rafi'i dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 232. Pada saat malam takbiran, Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Beliau bersama istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Terlihat Sayyidina Ali mengambil gandum, sementara istrinya Sayyidah Fatimah menuntun putranya Hasan dan Husain. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Esok harinya tiba sholat Idul Fitri. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti sholat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Idul Fitri selesai, keluarga Rasulullah SAW itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Sahabat beliau Ibnu Rafi'i bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah SAW. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengang Ibnu Rafi'i melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah SAW itu.
Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih kecil. Dalam Idul Fitri, makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu. Ketika itu Ibnu Rafi'i berucap istighfar sambil mengusap-usap dadanya, seolah-olah ada yang nyeri di sana. Mata Ibnu Rafi'i berlinang butiran bening, perlahan butiran itu menetes di pipinya. Kecamuk dalam dada, Ibnu Rafi'i sangat kuat. Setengah berlari ia pun bergegas menghadapi Rasulullah SAW. Sampainya tiba di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Putri baginda dan cucu baginda, ujar Ibnu Rafi'i. Ada apa wahai sahabatku? Tanya Rasulullah. Tengoklah ke rumah putri baginda ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain. Kenapa keluargaku? Kata Rasulullah. Tengoklah sendiri oleh baginda. Saya tak kuasa mengatakan semuanya. Rasulullah SAW pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah. Tiba di teras rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidah Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta dan dua cucunya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah SAW penuh tawa bahagia dengan hanya makan gandum yang baunya tercium tak sedap. Ya Allah, Allahumma ishad. Ya Allah, Allahumma ishad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Di hari raya Idul Fitri, keluargaku makanannya adalah gandum basi. Mereka membela kaum Bapa ya Allah. Mereka mencintai kaum fuqara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir dan miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma ishaq, saksikan ya Allah, saksikanlah ya Allah. Bibir Rasulullah berbisik lembut. Sayyidah Fatimah tersadar kalau di luar pintu sang ayah sedang berdiri tegak. Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayahanda menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, surga untukmu nak, surga untukmu. Demikianlah menurut Ibnu Rafi'i, keluarga Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri menyantap makanan basi dan bau. Ibnu Ibrahim berkata, aku diperintahkan oleh Rasulullah agar tidak menceritakan tradisi keluarga beliau setiap hari raya Idul Fitri, dan aku simpan kisah ini dalam hatiku. Namun selepas Rasulullah SAW wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadis. Maka aku ceritakan hal ini agar menjadi pelajaran bagi setiap kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya dari khutbah ini dapat disimpulkan bahwa Idul Fitri memiliki hikmah serta kaitan yang sangat kuat dari diri kita sendiri dengan orang lain. Di samping kita harus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran, kita juga harus punya rasa keprihatinan dan solidaritas sosial yang tinggi terhadap nasib kaum du'afa, nasib saudara-saudara kita yang tertimpa berbagai musibah. Kita memang patut berbahagia pada saat ini, namun kita harus tetap ingat dan waspada bahwa kita masih akan menghadapi berbagai macam ujian di masa-masa mendatang, yaitu ujian terhadap ketakwaan, kesabaran, serta rasa solidaritas kita terhadap sesama manusia. Karena itu, rayakanlah hari kemenangan ini secara sederhana tetapi hikmat, dengan tidak lupa memandangkan takbir, tahlil, serta selalu berjalan di jalan yang lurus, yang jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم